Saudara-saudara, kita akan bahas lagi tentang mujizat. Apakah mujizat itu dan apakah mujizat itu nyata dan benar-benar ada? Orang yang dapat melakukan mujizat, berikut ini adalah keterangan dicarikan dari link ini tentang mujizat. 1. Pengertian mujizat. Mujizat adalah suatu kejadian yang terjadi luar kodrat alam karena efeknya melampaui kemampuan makhluk ciptaan. Oleh karena efeknya yang melampaui kekuatan kodrati, maka mujizat disebut sebagai sesuatu hal yang adikodrati yang melibatkan adanya campur tangan ilahi. Santo Thomas Aquinas mengajarkan efek-efek dari tersebut dapat disebut sebagai mujizat yang dilakukan oleh kuasa ilahi yang dilakukan di luar ketentuan yang umum terjadi seperti terjadi pada alam, melampaui ketentuan atau hukum alam. Dengan demikian mujizat berhubungan dengan jari Tuhan, tangan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan penyebab mujizat. Mujizat terjadi karena sesuai dengan rencana penyelenggaraan Tuhan. 2. Kuasa Tuhan dalam mujizat. Kuasa Tuhan terjadi dalam mujizat dari dua hal. 1. Langsung melalui perbuatannya yang terjadi seketika itu juga. 2. Tidak langsung dengan perintahan melalui ciptanya sebagai sarana ataupun alat, yaitu dengan para malaikat seperti manusia, seperti melalui perantaraan Musa dan Harun, para rasul, kisah Petrus, kisah Santo Paulus, jemaat perdana, ataupun kuasa Tuhan melalui dari kue suci seperti mantel Nabi Elia, tulang Nabi Elisa, jubah Yesus, sapu tangan Rasul Paulus, ular tembaga di zaman Nabi Musa, tabut perjanjian, bencana suci di bait Allah, dan sebagai berikut. 3. Tujuan utama mujizat. Tujuan utama mujizat adalah untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Di perjalanan mujizat-mujizat yang terjadi menyatakan penyelenggaraan Tuhan yang maha besar. Di perjanjian baru, kebesaran dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam para mujizat di zaman Kana. Mujizat yang pertama dicatat dalam kitab Injil Yohanes. Pada saat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, dan pada saat membangkitkan Lazarus, Yesus melakukan mujizat-mujizat tersebut bukan agar dikagumi orang, melainkan karena pertolongan belas kasihnya terhadap manusia yang berdosa dan menderita. Dalam hal misi penyelamatannya, dengan melakukan mujizat-mujizat, Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan dan penguasa alam semesta. Mujizatnya yang terbesar adalah kebangkitannya dari kematian, agar kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Tujuan berikutnya merupakan tujuan sekunder, seperti untuk mengkonfirmasi kebenaran dari pesan ilahi yang disampaikan atau sebuah kebenaran akan ajaran iman dan moral, seperti dalam kisah Musa, dan bagaimana orang Yahudi mengenali Yesus sebagai utusan Tuhan, dan bagaimana Yesus mengacu pada perbuatannya termasuk mujizat-mujizatnya untuk menunjukkan bahwa Ia adalah putra Allah. Yohanes. Para rasul juga mengajar bahwa mujizat merupakan konfirmasi atas ketuhanan Yesus. Tujuan sekunder berikutnya adalah untuk memberikan kesaksian akan kekudusan, seperti halnya bagaimana Tuhan membela manusia, Elisa, demikian juga dalam kisah orang buta yang dicelikan, dan dalam proses kanisasi orang kudus dalam gereja Katolik. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan baik secara jasmani maupun rohani, sebagai penghargaan terhadap suatu kebajikan, seperti pada masa Santa Perkasus Janda Sarfat, 3 pemuda dalam tungku api, dan perlindungan terhadap Daniel. 4. Siapa mujizat membuat mujizat? Siapa pembuat mujizat? Wahyu ilahi mengajarkan kepada kita tentang pelaku mujizat sebagai berikut. 1. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat substansial, seperti membangkitkan orang mati atau menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh manusia. Mujizat-mujizat sedemikian dilakukan oleh Yesus
Dan mujizat terbesar dilakukannya adalah kebangkitannya dari mati. Kristus melakukan mujizat-mujizat untuk menyatakan kerajaan Allah dan memberikan kuasa kepada para rasulnya dan para muridnya untuk melakukan mujizat-mujizat dan menjanjikan bahwa karunia mujizat itu akan terus ada dalam gereja. B. Mujizat dilakukan oleh para malaikat yang dicatat dalam kitab suci selalu dilakukan atas kuasa Tuhan. C. Kitab suci mencatat kuasa roh-roh jahat seperti suatu kekuatan yang terbatas dapat mengakibatkan mujizat seperti para penyihir Mesir. Kisah Ayub sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri dan oleh Rasul Yohanes. Maka walaupun sepertinya roh-roh tersebut dapat melakukan suatu kemampuan manusia, namun perbuatan tersebut kekurangan makna dan tujuan dapat dikatakan sebagai bahasa Tuhan adalah kepada manusia. 5. Mujizat Kristus berhubung dengan inti ajarannya. Mujizat-mujizat Yesus memperlihatkan kekaitan antara ajaran dan misinya, maksud kerajaan Allah dan hubungan antara pengajaran dan prinsip terbesar yang kemudian dilestarikan oleh gerejanya. Telah disampaikan bahwa motif mujizat Yesus adalah belas kasihan Allah, dan belas kasihan ini bersifat universal dan tidak mengenal batas ras, bangsa. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam mujizat anak kepada rumah padat dan anak perempuan Siro Fenisia. Mujizat-mujizat dilakukan pada hari Sabat menyatakan maksud kedatangannya yaitu menyelamatkan umat manusia dan bahwa kerajaannya menandai penyempurnaan hukum perjanjian lama dan perjanjian baru. Ajaran tentang sakramen dinyatakan lewat mujizat di Kana tentang kuasanya mengampuni dosa dan dalam mujizat menyembuhkan orang-orang lumpuh. Kuasa yang mengatasi Allah dinyatakan dengan menggandakan roti, meredakan angin ribut, mengadakan mujizat penangkapan ikan, dan sebagai berikut. Fokus kebenaran ajaran Yesus Kristus adalah kehidupan. Ia datang untuk memberi hidup kepada manusia yang dinyatakan secara khusus dengan membangkitkan orang mati, seperti pada kasus Lazarus dan kebangkitannya sendiri dari kematian. Para rasul mengacu pada kebangkitan Yesus dari mati untuk menandai kebangkitan jiwa dari kematian dosa menuju kehidupan berahmat dan menjadi janji dan nubuat kemenangan atas dosa dan maut dalam kebangkitan ibadat di akhir zaman. Di atas semua itu, mujizat terbesar adalah kebangkitan Yesus yang masih terus terjadi sampai saat ini. Adalah mujizat Kristi itu di mana oleh kuasa Roh Kudus melalui sabdanya yang diucapkan oleh imam dalam doa konsekrasi. Kristus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh darahnya. Mujizat ini terus terjadi dalam setiap perayaan Kristi. Karena Kristus sendiri sehari dalam Ekaristi, maka Ekaristi adalah puncak dari seluruh sumber kehidupan Kristiani. 6. Kesaksian para rasul tentang mujizat. Kesaksian para rasul tentang mujizat sebagai dua hal. 1. A. Mereka berkhotbah tentang mujizat Yesus, terutama kebangkitannya dari kematian, dan mereka menjadi saksinya, dan kebangkitan Yesus menjadi dasar pengajaran mereka di Yerusalem, di Antioquia, di Korintus, di Roma, dan di Tesalonika. Mereka sendiri melakukan mujizat dalam nama Yesus di Yerusalem, membangkitkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan membangkitkan orang mati, seperti dilakukan oleh Rasul Paulus. 7. Kesaksian para bapak gereja tentang mujizat-mujizat yang terjadi sepanjang sejarah. A. Satu Clemens di Roma dan Ignatius dari Antioquia mengatakan tentang mujizat-mujizat yang terjadi di zaman mereka. B. Origen menyebut bahwa ia telah melihat contohnya bahwa setan-setan telah diusir, banyak orang disembuhkan dan nubuat digenapinya. C. Santo Irenaeus menanggapi para penyihir di zaman yang mengatakan mereka tidak dapat membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, dan mengusir roh setan, dan mereka sangat jauh dari membangkitkan orang mati seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Dengan doa dan seperti yang sering terjadi dalam komunitas bahwa
mereka berpikir itu tidak mungkin. D. Tertulian memberi kesaksian tentang mujizat yang terjadi di kalangan jemaat. E. Santo Agustinus memberikan daftar yang panjang tentang mujizat yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, dengan menyebut nama-nama dan detail-detail yang bersangkutan yang telah terjadi dalam waktu 2 tahun sebelum ia menerbitkan tulisannya. F. Santo Hieronymus menulis buku untuk menanggapi Vigiliantus dan membuktikan bahwa relikwi harus dihormati dengan mengutip mujizat-mujizat terjadi melalui relikwi. G. Santo George Agung menulis kepada Santo Agustinus dari Canterbury agar tidak menjadi sombong dengan banyak mujizat yang Tuhan perkenankan terjadi melalui perbuatan tangannya bagi pertobatan orang-orang Inggris. Dengan demikian awalnya gereja Kristus sejaman para rasul, para murid, dan telah terjadi rangkaian mujizat bersama dengan kuasa Roh Kudus, nubuat untuk mengusir setan, penyembuhan dan sebagainya. Maka keberadaan gereja itu gereja kerajaan Allah di dunia, di mana di dalamnya terkuas Kristus dan Roh Kristus hadir, telah ditandai dengan kehidupan para kudus yang penuh dengan mujizat di berbagai negara dan di waktu menurut kesaksian yang tak terputuskan tentang mujizat. Oke, berikut bagaimana sikap terhadap mujizat. Walaupun terjadi sepanjang sejarah gereja, mujizat bukan merupakan sesuatu yang terpenting harus kita miliki setiap kali kita berdoa. Sebab di dalam kerendahan hati kita percaya bahwa Tuhan yang mengetahui segala akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita mengakui kebaikan Tuhan dan Tuhan akan mengatur segalanya menjadi baik adanya. Maka jika kita mohon untuk meredakan badai atau menghentikan wabah, kita mohon bukan semata untuk terjadi mujizat, tetapi lebih memohon kemurahannya untuk memperhatikan permohonan kita agar dengan caranya sendiri ia menjawab permohonan kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Mengadakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus adalah sesuatu karunia yang diberikan Tuhan sesuai dengan kebijaksanaan dan kerelaan hatinya untuk membangun gerejanya. Tuhan Yesus mengajak bahwa mengadakan mujizat dengan namanya bukan sesuatu yang terutama bagi seorang murid, sebab yang terpenting adalah melakukan kehendak Allah, yaitu mengasihi Allah dan sama. Konsili Vatikan dalam konstitusi tentang gereja itu mengajarkan tentang hal ini demikian. Oke, demikianlah tentang mujizat.